Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu zaman, ada sebuah hikayat seorang raja yang mampu melepaskan tahta kerajaannya untuk menempuh jalan sufi. Zuhud pada dunia supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Imam Ibrahim bin Adham. Pada suatu ketika, beliau pernah berjalan melewati sebuah pasar. Di pasar tersebut, beliau mendapati seseorang di pinggir jalan yang tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki. Tubuhnya penuh dengan kusta dan matanya buta. Setiap orang yang lewat memberinya makan dengan langsung memasukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu dia mengucap, "Alhamdulillah atas nikmat yang luar biasa yang kau berikan kepadaku ya Rabb." Imam Ibrahim bin Adham mendengar itu, beliau bertanya-tanya dalam hatinya, di mana letak nikmat yang luar biasa tersebut? Sedangkan dia tidak mempunyai dua kaki dan dua tangan. Tubuhnya penuh dengan kusta dan matanya buta. Maka beliau mendatangi seseorang tersebut dengan mengucapkan salam kepadanya. "Assalamualaikum ya fulan." "Waalaikumsalam ya Ibrahim," jawabnya. Seketika itu Imam Ibrahim kaget. "Kaifa ta'rifuni?" Bagaimana engkau bisa mengenalku? "Ma jahiltu syai' mundu araftullah," jawabnya. Tidak ada yang tidak aku kenal setelah aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Imam Ibrahim bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan tangan dan kakimu?" "Terpotong," jawabnya. "Apa yang terjadi dengan kulitmu?" "Terkena penyakit kusta." "Di mana penglihatanmu?" "Aku buta." "Dan di mana rumahmu?" "Rumahku di pinggir jalan seperti yang kau lihat." "Dari mana kamu dapat makan?" "Dari tangan-tangan manusia yang Allah kirimkan sebagai nikmatnya." Dan Imam Ibrahim bertanya lagi, "Mana nikmat yang luar biasa yang kau maksud, wahai fulan?" Dia menjawab, "Wahai Ibrahim, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih meninggalkan kepadaku dua hal yang aku syukuri. Qalban syakiran wa lisanan dzakiran." Allah meninggalkan kepadaku hati yang senantiasa bersyukur kepadanya dan lisan yang senantiasa berzikir kepadanya. Apakah ada kenikmatan yang luar biasa yang lebih besar daripada itu? Tanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia menjawab, "Banyak orang yang punya harta kekayaan melimpah, rumah yang mewah, bahkan istana yang megah. Tetapi jika tidak punya hati yang bersyukur kepada Allah dan tidak punya lisan yang berzikir kepada Allah, apakah harta, rumah, dan istana bisa lebih nikmat daripada dua hal tadi?" Tidak ada yang dapat mengalahkan dua nikmat yang masih disisakan Allah kepadaku. Hati yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya dan lisan yang senantiasa berzikir mengingat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita merenung sejenak. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Cerita tadi mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur kita dikaruniakan oleh Allah batang tubuh yang lengkap, punya dua tangan dan dua kaki yang masih berfungsi, dua mata yang dapat melihat dengan jelas, hidung yang masih mampu bernafas, dan mulut yang dapat berbicara dengan jelas. Dan banyak lagi nikmat Allah yang kita kadang lupa bersyukur atas nikmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sesulit apapun kehidupan kita, sebanyak apapun ujian yang diberikan kepada kita, wahai sahabatku, percayalah, banyak nikmat yang diselipkan Allah di balik itu semua. Pandai-pandailah kita dalam bersyukur atas nikmatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah,
niscaya akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Wahai sahabatku, gunakanlah hati untuk selalu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dan lisan yang selalu senantiasa berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Janji Allah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmatku, jangan engkau mengingkari atas nikmatku. Jikalau seluruh ranting di dunia ini dijadikan pena, dan seluruh lautan dijadikan tintanya, niscaya tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Wahai sahabatku, percayalah, bersyukur itu indah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.